Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga kita mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebelum nonton video ini, ada 3 hal yang saya sarankan dan saya berharap Anda untuk melaksanakannya. Karena ini insya Allah kebaikan untuk kita semua. Yang pertama, segera ambil air wudhu, karena yang akan kita bacakan adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kedua, Allah berfirman di dalam Al-Quran, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah, agar kamu mendapat rahmat. Surat yang ke-7 Al-A'raf ayat ke-204. Saya mohon jangan di skip dan dengarkan baik-baik agar kita semua paham. Dan yang ketiga, bila waktu sudah mendekati adzan, segera matikan HP-nya dan laksanakanlah sholat dulu. Cari waktu yang senggang untuk menonton video ini, karena celakalah orang yang salat yang lalai dengan sholatnya. Ketahuilah, celaka atau ajab Allah sangat keras siksanya. Bisa jadi Anda celaka karena lalai dengan sholat Anda. Apalagi saya yang memberi jalan karena Anda menonton video saya. Bayangkan kalau ada 100 orang atau 1000 orang yang nonton video saya lalai dengan salatnya. Berarti saya telah banyak menyesatkan manusia dari jalan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jika Anda sudah melaksanakan 3 hal yang saya sarankan tadi, saya lanjutkan videonya. Tapi sebelumnya, mohon maaf bila nanti banyak kata-kata saya yang menyinggung perasaan Anda semua. Karena itu yang harus saya katakan. Saya tidak boleh menyembunyikan ayat-ayat Allah, menguranginya apalagi menambahkannya. Kewajiban saya hanya membacakan sebagian ayat-ayat Allah yang saya tahu. Dan tolong koreksi diri saya, karena manusia tidak luput dari yang namanya salah dan lupa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita sebagai orang Islam, kalau Al-Quran tidak dijadikan sebagai petunjuk, tersesat. Kita tidak akan menemukan jalan yang lurus. Ingat, Nabi kita sudah tidak ada, dan Allah tidak mungkin datang kepada kita memberitahu kita bagaimana cara beribadah yang benar, bagaimana caranya supaya akhlak kita menjadi baik. Tapi Allah telah memberi kita petunjuk, yaitu Al-Quran. Jangankan orang awam, ulama, kiai, atau habib sekalipun, kalau Al-Quran tidak dijadikan petunjuk, tersesat, tidak akan menemukan jalan yang lurus. Dan Al-Quran bukan hanya dibaca Arabnya saja, tapi dibaca Arabnya terus maknanya diterapkan di kehidupan kita. Itulah cara yang benar. Di negara kita, Indonesia, 85% mayoritasnya agama Islam. Tapi coba kita perhatikan di sekitar kita, di perkotaan, bila waktu tiba adzan duhur atau adzan asar tiba, tidak semuanya tapi banyak orang-orang tidak melaksanakan sholat. Banyak orang-orang yang lebih mencintai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Mulai dari warung, restoran, toko-toko tidak tutup. Mulai dari tukang ojek, supir, tukang kuli bangunan tidak melaksanakan sholat. Tidak semuanya tapi banyak.
Dan itulah faktanya. Dengan berbagai macam alasan, karena malas, kebiasaan, dan yang paling banyak karena takut sama atasannya. Ini salah satu tanda akhir zaman. Manusia lebih takut kepada yang diciptakan daripada yang menciptakan. Ingatlah kata-kata saya dengan baik. Bos-bos kita, atasan-atasan kita nanti di akhirat tidak akan menyelamatkan kita. Negeri akhirat ada di tangan kita sendiri. Kita sendirilah yang menentukan. Dan ingatlah, kita semua nanti akan diminta pertanggungjawaban. Seorang suami akan diminta pertanggungjawaban oleh istri dan anak-anaknya. Seorang pemimpin akan diminta pertanggungjawaban oleh rakyatnya. Anda mau melaksanakan yang saya sampaikan atau tidak, itu hak Anda. Memang bukan urusan saya. Orang-orang mau melaksanakan sholat atau tidak. Tapi sebagai seorang muslim, kita harus mengingatkan satu sama lain. Dan itu salah satu kewajiban saya untuk membacakan sebagian ayat Al-Quran yang saya tahu. Saya tahu kita telah lalai membaca Al-Quran karena disibukkan oleh kehidupan dunia, sehingga lupa akan akhirat. Celakalah orang yang sholat, orang yang lalai dalam sholatnya. Orang yang sholat saja celaka, yaitu yang melalaikan sholatnya. Ingatlah, ajab Allah sangat keras siksanya, apalagi yang tidak melaksanakan sholat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat yang ke-74 Al-Mudassir, ayat yang ke-42. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Dan itu bagian bagi orang yang tidak melaksanakan sholat, yaitu neraka sakar. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga orang-orang yang menonton video saya yang tadinya tidak sholat menjadi rajin sholat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk kita. Karena Al-Quranlah yang akan membawa kita selamat dunia dan akhirat. Semoga Allah memberi kita petunjuk dan membuka hati kita untuk membaca dan memahami ayat Al-Quran. Cukup sekian untuk videonya. Semoga bermanfaat. Insya Allah di lain waktu disambung lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.